Novel fiksi bela diri Pagoda Pancer 137. Novel audio yang hadir tiap hari bersama suara serak. Cerita pun berlanjut. Ingin memberontak? Kembalilah. Rantai besi hitam secara alami adalah sulur ajaib. Pada saat ini, ia habis dengan sendirinya, dan Xiao Nunu tidak mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Pohon anggur ajaib yang terjerat dengan setetes esensi binatang suci dan darahnya sedikit bergetar. Xiao Nunu berteriak lagi, apakah kamu tidak mendengar itu? Apakah aku mengizinkanmu menelan setetes esensi dan darah binatang suci ini? Segera, rantai besi hitam yang mengelilingi tetesan esensi binatang suci dan darah dengan enggan menyebar, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di depan Xiao Nunu. Meskipun sulur ajaibnya mundur, ekspresi Xiao Nunu berubah sedikit serius. Selama periode waktu ini, tanaman merambat ajaib mengikuti Xiao Nunu dan melahap banyak hal, dan kekuatannya jelas meningkat. Awalnya itu adalah hal yang baik, tapi jelas juga jauh lebih gelisah dari sebelumnya. Xiao Nunu masih memiliki perasaan campur aduk tentang ini. Tanaman merambat iblis lahir dari langit dan bumi, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah tanaman yang sangat jahat. Jika Xiao Nunu tidak bisa menekannya, dia mungkin akan melakukan serangan balik. Lihat saja tadi, saya tidak memanggil pihak lain, tapi dia habis dengan sendirinya. Hal ini membuat Xiao Nunu merasa sedikit khawatir. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Gumam Xiao Nunu. Lagi pula, pemahamanku tentang Magic Fin agak kurang. Apakah kamu ingin bertanya kepada seseorang? Xiao Nunu masih sedikit khawatir setelah membicarakannya. Jika terjadi kesalahan dalam perang pengadilan suci, itu akan merepotkan. Tapi, siapa yang harus aku tanyakan? Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan orang pertama yang dia pikirkan adalah Kaisar Artefak Tangyin di Pagoda Emas Pancer. Kaisar Senjata Tangyin dikenal sebagai Dewa Dunia Pemurnian Senjata, dan dia pasti sangat berpengetahuan tentang setiap senjata dan senjata ajaib di dunia. Dari dia, Anda pasti akan mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Namun, Xiao Nunu dengan cepat menolak gagasan ini. Alasannya sangat sederhana. Ada terlalu banyak orang di zona perang macan putih, dan ada banyak orang kuat di Akademi Suci Abadi Fana. Jika dia ditemukan selama proses komunikasi dengan Pagoda Emas Pancer, itu akan terjadi pasti sangat berbahaya. Meskipun Xiao Nunu diam-diam dapat memasuki Pagoda Emas Pancer dengan pikiran mentalnya, dia tidak takut pada 10,000, tapi untuk berjaga. Sepertinya kita hanya dapat menemukan ular Yan senior. Xiao Nunu memikirkan ular Yan bermata 8. Bagaimanapun, pihak lain telah hidup begitu lama, jadi dia harus mengetahui beberapa informasi. Segera, Xiao Nunu berpikir dan mengeluarkan gulungan gelap. Wow! Kekuatan spiritual disuntikkan, dan gulungan itu bersinar dengan cahaya putih. Detik berikutnya, Xiao Nunu memasuki ruang independen tempat ular Yama bermata 8 di penjara. Xiao Nunu berjalan melewati lorong panjang dengan mudah. Dan sampai di altar yang sudah dikenalnya. Di atas altar terdapat sebuah kuali besar. Beberapa rantai besi tebal menghubungkan tripod dari altar. Senior Yanxi, aku tidak mengganggu istirahatmu, kan? Hoa! Di kuali, sebuah pola misterius menyala, dan kemudian, 8 pupil vertikal dingin perlahan terbuka. Hah! Kenapa kamu begitu kuat? Sejumlah besar asap hitam membubung, dan seekor ular besar dengan bentuk aneh muncul di depan Xiao Nunu. Badan ular ditutupi sisik yang dingin dan tebal, serta terdapat duri tajam pada sisiknya. Yang paling aneh adalah kepalanya yang memiliki 8 mata yang menakutkan. Yan Snake bermata 8 memandang Xiao Nunu dari atas ke bawah, 8 matanya penuh keraguan. Apakah kamu monster? Xiao Nunu tersenyum, Senior Yan. Snake, apakah kamu ingin mendengarkan apa yang kamu katakan? Saat kita berdiri bersama, siapa monster itu? Berkata, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Kamu sebenarnya telah mencapai alam Grandmaster. Apa jadinya kamu jika kamu bukan monster? Meskipun ular Yama bermata 8 telah melihat banyak hal, hatinya tetap seperti itu dipenuhi dengan banyak kejutan pada saat ini. Lagi pula, terakhir kali aku melihat Xiao Nunu, Fang Cai berada di alam Grandmaster tingkat 6. Kecepatan peningkatan ini sungguh mengejutkan. Xiao Nunu berkata, dengan kemampuanku saat ini, aku tidak tahu apakah aku bisa mengeluarkanmu.
Ular Yama bermata 8 mau tidak mau menunjukkan ekspresi antisipasi. Xiao Nunu tidak terburu-buru bertanya kepada pihak lain tentang pohon ajaib. Sesuatu. Xiao Nunu dan Yama bermata 8 memiliki kesepakatan di awal. Pihak lain membantu Xiao Nunu menyempurnakan pil darah dunia bawah dan jamu penyeberangan dunia bawah, dan Xiao Nunu menunggu sampai kekuatannya bertambah untuk membantu pihak lain keluar dari masalah. Kiang. Segera, Xiao Nunu memanggil pedang pemakaman langit. Nyanyian pedang yang keras bergema, dan kekuatan pedang penghancur dengan cepat naik ke badan pedang. Xiao Nunu mengerahkan keterampilan seluruh badannya, dan kekuatan badan emas kuno diberkati pada pedang pemakaman langit. Wow, nyala api yang kuat keluar dari badan Xiao Nunu. Senior Yan Snake, aku akan menyerang. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat pedang pemakaman langit di tangannya, meningkatkan kekuatannya, dan menyerang dengan satu serangan. Fiuh! Cahaya pedang yang tampak seperti substansi melesat ke depan. Kekuatan pedang yang menakutkan menghantam altar di bawah kuali. Tiba-tiba, kekuatan besar meleduk, dan gelombang pedang yang kuat mengguncang ke segala arah. Dalam sekejap, altar di depan dihancurkan oleh pedang. Semua rantai besi yang menghubungkan badan tripod di altar putus. Ular Yama bermata 8 sangat gembira. Ia melepaskan kekuatan yang kuat, dan bersama dengan kuali di bawahnya, ia meleduk dengan kekuatan yang mengejutkan dan gelombang kejiut yang megah, meleduk. Segel yang memenjarakan ular Yama bermata 8 langsung rusiak. Istana bawah tanah bergetar hebat. Aku bisa keluar, hahaha, ular Yama bermata 8 tertawa liar, dan badan ularnya yang besar bersinar seperti kilat. Aku bisa meninggalkan tempat neraka ini. Dindingnya terus retak ke segala arah, dan bebatuan satu demi satu berjatuhan dari atas. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, tempat ini akan runtuh. Begitu dia selesai berbicara, sinar terang menembus dinding dan tumpah ke dalamnya. Kemudian, cahaya di sekitarnya menjadi semakin kuat, semakin menyilaukan. Dengan suara keras, ruang independen tempat Xiao Nunu dan Yama bermata 8 berada benar-benar runtuh. Gelombang udara yang kacau meleduk, dan penghalang emas di tepi platform transformasi roh bergetar hebat. Xiao Nunu kembali ke platform transformasi roh. Detik berikutnya, dengan ledukan, kuali itu mendarat dengan keras di depan Xiao Nunu. Aku sudah lama tidak melihat cahaya dari dunia luar. Ular Yama bermata 8 bercokol di atas kuali, tampak sangat bersemangat. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena bisa melihat terangnya hari lagi. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ia meninggalkan penjara itu. Hahaha, aku akhirnya keluar. Senior Yanxi, tolong tekan sedikit emosimu, ada orang lain di dekat sini. Melihat kemunculan ular Yama bermata 8 saat ini, Xiao Nunu merasa jauh lebih rileks. Dia akhirnya memenuhi janjinya dan membantu pihak lain keluar dari masalah. Ular Yama bermata 8 menoleh untuk melihat Xiao Nunu, 8 matanya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih. Benar, Xiao Nunu tersenyum dan mengangguk, lalu dia menunjuk ke kuali besar di bawah ular Yama bermata 8, ular Yan senior, sepertinya kamu belum bisa melarikan diri dari ini kuali. Ular Yama bermata 8 tidak menyangkal, ya, ada segel yang lebih kuat pada diriku. Oh, apa yang baru saja kamu buka hanyalah segel pertama. Ular Yama bermata 8 menjawab, segel itu memenjarakanku di ruang independen itu, dan segel kedua ini memisahkanku dari kuali Tiankue ini. Tujuan menggabungkannya adalah untuk menjadikanku roh senjatanya, untuk meningkatkan kekuatan Tiankue Cauldron. Roh item. Xiao Nunu mengerutkan kening. Ular Yama bermata 8 kemudian berkata, tapi itu tidak masalah. Tidak mudah bagiku untuk sepenuhnya menjadi roh senjata Tiankue Cauldron. Selama kamu memberiku waktu, aku pasti bisa menerobos detik ini. Lapisan segel. Terlihat bahwa, ular Yama bermata 8 sangat bersemangat dan cukup percaya diri. Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh berkata, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Yanxi yang bermata 8 menjawab, oke, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja secepatnya. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, Senior Yanxi, aku benar-benar mempunyai sesuatu dalam pikiranku. Aku ingin bertanya padamu. Ada apa? Apakah kamu tahu sesuatu tentang tanaman merambat ajaib? Apakah kamu tahu sesuatu tentang tanaman merambat ajaib? Xiao Nunu bertanya pada ular bermata 8 di depannya. Pada saat ini,
Ular Yama bermata 8 melihat cahaya siang hari lagi, dan 8 pupil vertikalnya masih bersinar kegirangan. Pohon anggur iblis. Yama bermata 8 sedikit terkejut pada awalnya, lalu mengangguk, aku tahu sesuatu. Kemudian, dia memberitahu Yama bermata 8 segala sesuatu tentang tanaman merambat ajaib. Mendengar ini, ular Yama bermata 8 menjawab, itu normal. Tanaman anggur iblis itu sendiri adalah benda yang sangat jahat, dan juga sangat istimewa. Xiao Nunu bertanya, mengapa begitu istimewa? Demonic Fin berkata, Demonic Fin adalah senjata sekaligus senjata. Itu tidak lebih buruk dari senjata. Kamu bisa menggunakannya sebagai senjata, tapi kamu tidak bisa memperlakukannya sebagai senjata. Xiao Nunu adalah seorang sedikit bingung. Dia berkata, Senior Yanxi, bisakah Anda membuatnya lebih jelas? Yanxi yang bermata 8 tersenyum dan berkata, biar saya beritahu Anda ini. Tanaman merambat ajaib adalah senjata dengan kesadaran mandiri. Pemiliknya tidak perlu membantu memperkuatnya. Ia dapat melakukannya sendiri. Ia akan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan cara ia memperkuat dirinya sendiri adalah dengan menyedot zat spiritual lainnya. Sudut mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia bergumam, menghisap zat spiritual lainnya. Xiao Nunu terlihat dengan mataku sendiri. Segera setelah itu, Xiao Nunu bertanya apa yang paling dia khawatirkan. Kalau begitu, apakah ia akan memberontak? Aku tidak bisa memastikannya. Ular Yama bermata 8 menjawab, kekuatan sulur ajaib memiliki batas atas yang sangat tinggi. Jika kekuatan tuannya dapat menekannya, maka ia akan memberontak. Secara alami akan sangat kuat. Senjata yang kuat. Tetapi jika kekuatannya mencapai tingkat yang tidak terkendali, mungkin akan ada serangan balik. Tapi, Yama bermata 8 berhenti dan melanjutkan, menurut situasi yang baru saja Anda sebutkan. Ia tetap harus mendengarkanmu. Benarkah? Ya, ular Yama bermata 8 menegaskan. Meskipun tanaman rambat iblis ingin menelan setetes esensi dan darah binatang suci itu, ia melakukannya setelah kamu selesai berlatih, dan ketika kamu memarahinya, dia tetap berperilaku jujur. Kamu telah kembali, yang berarti pohon anggur iblis masih takut padamu. Xiao Nunu mengangguk, aku merasa sedikit lega setelah mendengar apa yang kamu katakan. Segera, Xiao Nunu bertanya lagi, Senior Yan Snake, apa itu batas atas? Itu benar, tingkat kekuatan apa yang bisa dicapainya pada tingkat terkuatnya. Batas atas dari tanaman merambat ajaib sangat tinggi, tapi sejauh mana ia bisa tumbuh, itu tergantung pada seberapa banyak materi spiritual yang ditelannya. Apakah ada materi spiritual yang bisa digunakan untuk devor? Xiao Nunu bertanya. Ular Yama bermata 8 menjawab, ya, zat spiritual apapun bisa digunakan, dan bahkan dapat menelan senjata lain. Xiao Nunu mengangkat alisnya, lalu mengangkat tangannya dan melambai. Hoa, hoa, hoa. Sesuatu muncul di depan ular Yama bermata 8. Salah satunya adalah payung besi. Salah satunya adalah loteng kecil yang bersinar dengan cahaya biru. Salah satunya adalah pedang pendek. Orang baik. Yanxi yang bermata 8 segera melebarkan 8 matanya, 3 senjata kekaisaran. Item pertama adalah payung besi hitam, yang merupakan piala yang dirampok Xiao Nunu dari Liang Zixun, seorang murid Akademi Abadi Fana. Ketika Xiao Nunu membuka kolam tempering badan tingkat ke-10, untuk pertama kalinya, hal itu menyebabkan munculnya roh halaman. Semangat Akademi menghadiahinya dengan seni bela diri, 8 tinju ilahi yang sunyi. Dan, murid tingkat Yuheng Liang Zixun, itu ingin merebut 8 tinju dewa sunyi, milik Xiao Nunu, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa merebutnya. Sebaliknya, Xiao Nunu malah merebut payung besi hitam. Pada saat itu, payung besi hitam hanyalah senjata semi kekaisaran. Kemudian, Xiao Nunu mempelajari seni pemurnian senjata dari Kaisar Artefak Tang Yin, dan meningkatkan payung besi hitam menjadi senjata kekaisaran tingkat rendah. Adapun 2 hal lainnya adalah piala yang diperoleh dari reruntuhan dinasti Yushui. Loteng kecil adalah gedung penindasan penjara, dan pemilik aslinya adalah Qi Zhao, dewa kematian yang menempati peringkat ke-39 dalam daftar 100 pembunuh. Ketika dia berada di Huanwu Heihe,
Qizhao menggunakan menara penjara ini untuk secara langsung menekan 3 master terkemuka Akademi Suci Abadi Fana, Lu Jin, Wu Lai, dan Ning Yu. Justru karena itulah kekuatan iblis mampu membuka makam iblis. Pedang pendek itu juga merupakan senjata Qizhao. Dan itu mengandung kekuatan yang besar. Dalam 2 pertarungan antara Xiao Nunu dan Qizhao, Qizhao menggunakan pisau pendek ini untuk menangkis serangan Xiao Nunu. Selama pertempuran dinasti Yushui, Qizhao tewas di tangan Nan Lian, dan kedua senjata kekaisaran ini secara alami menjadi piala Xiao Nunu. Bisakah mereka digunakan sebagai makanan untuk pohon anggur iblis? Xiao Nunu bertanya pada ular Yama bermata 8. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Yama bermata 8 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ia berkata tanpa berkata-kata, "Nak Xiao Nunu, kamu baru saja curiga bahwa pohon anggur iblis akan memberontak. Sekarang kamu akan mengambil 3 senjata kekaisaran untuk dimakannya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin memaksanya sampai mati?" Xiao Nunu bertanya, "Apa? Akankah pohon anggur iblis dicekik sampai mati?" Ular Yama bermata 8 berkata, "Itu tidak bisa digantung sampai mati, menurutku kamu terlalu boros." Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, itu hanyalah piala, dan tidak mudah digunakan. Jika kekuatan tanaman merambat ajaib dapat dikembangkan lagi, nilainya akan tercermin lebih baik." Sedangkan untuk payung besi hitam, Xiao Nunu telah menggunakannya setidaknya sekali ketika dia membun Ni Iblis di Gunung Kelelawar Raksasa Chang. 2 barang lainnya belum digunakan sejak diambil. Sebaliknya, semakin banyak Xiao Nunu menggunakan pohon anggur ajaib, semakin menguntungkan jadinya. Jika kekuatan sulur ajaib dapat terus meningkat, itu akan semakin membantu Xiao Nunu. "Apakah kamu tidak akan menyimpannya sebagai cadangan?" Ular Yama bermata 8 terus bertanya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, "Aku punya sesuatu yang lebih kuat." Xiao Nunu secara alami mengatakan itu adalah Fu Tianfan. Beberapa waktu lalu, Xiao Nunu mengikuti Nan Lian dan mengambil banyak barang bagus. Fu Tianfan, sebagai harta karun tertinggi dinasti Liu Yue, kekuatannya tidak ada habisnya. Di hadapan Fu Tianfan, ketiga hal ini sulit untuk mencapai keanggunan. Selain itu, Xiao Nunu juga memiliki senjata seperti pedang pemakaman surgawi, segel surgawi, wan, dan pedang 10 lengkung sebagai cadangan. "Oke." Ular Yama bermata 8 tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ekspresi acuh tak acuh Xiao Nunu, terlihat jelas bahwa ketiga senjata kekaisaran ini tidak berharga di matanya. Ular Yama bermata 8 mengikuti, "Jika kamu percaya padaku, kamu dapat meninggalkan pohon anggur iblis bersamaku dulu. Aku bisa membuatnya menembus batas atas saat ini lagi dan terus meningkatkannya." "Senior, apakah itu benar?" Mata Xiao Nunu berbinar. "Serius, selama kamu bisa mempercayaiku." "Tentu saja, bisa." "Hoa." Bagian utama dari sulur ajaib itu adalah tiang kayu hitam. Itu terlihat seperti sepotong kayu yang tersambar petir. Ada banyak rune misterius kuno yang mengalir di atasnya, dan 2 rantai besi hitam menjulur dari tumpukan kayu, seperti cabang yang menggantung. Melihat Xiao Nunu memanggil bagian utama dari sulur ajaib, ular Yama bermata 8 segera berlari keluar, itu mengelilingi tiang kayu hitam di tengahnya. Segera setelah itu, Yama bermata 8 melepaskan semburan api merah. Wow! Setelah itu, Yama bermata 8 langsung berubah menjadi bola api merah. Sial! Ular bermata 8 itu berubah menjadi api dan kembali ke kuali besar di bawah. Pada saat yang sama, bagian utama dari pohon anggur ajaib juga jatuh ke dalam kuali. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan melihat ke arah itu. Kuali besar di depannya. Bagian utama dari tanaman merambat ajaib seperti tiang hitam berdiri tegak di dalam kuali, seperti tanaman aneh yang ditanam di pot bunga besar. Wow! Xiao Nunu menatap kuali besar di depannya pada platform transformasi roh. Di dalam kuali, api merah menyala. Bagian utama dari tanaman merambat ajaib berdiri di dalam kuali, dan secara keseluruhan tampak seperti tanaman pot yang aneh. Xiao Nunu secara alami senang karena ular Yama bermata 8 ingin membantu meningkatkan kekuatan sulur ajaib. Semakin kuat sulur ajaibnya, semakin bermanfaat bagi Anda. Untuk saat ini, sulur ajaib menjadi semakin baik seiring Anda menggunakannya. Ini sangat bagus di kedua ujung serangan dan pertahanan. Apalagi dalam pertarungan tim, sangat memahtekkan.
Ambil contoh pertempuran dinasti Yushui. Pada saat itu, Nanlian terluka dan tidak sadarkan diri di istana. Xiao Nunu bertarung melawan Qi Zhao. Moteng tertegun dan membuni sejumlah besar iblis. Sendirian kekuatan tanaman merambat dapat ditingkatkan, itu pasti akan menjadi pendukung utama seseorang. Lalu, 8 mata ular dinding terbuka pada saat bersamaan. Pola binatang ular Yama bermata 8 kemudian muncul. Jangan khawatir, serahkan padaku. Suara ular Yama bermata 8 datang dari Kuali, dan berkata, saat ia menelan ketiga senjata kekaisaran ini, kekuatannya pasti akan meningkat secara kualitatif. Mata Xiao Nunu satu lampu. Oke, aku percaya senior. Baiklah, mari kita mulai melahapnya dari menara ini. Mata ular Yama bermata 8 tertuju pada menara penindas penjara, di tengah-tengah 3 senjata kekaisaran. Kemudian, hancur. Kedua rantai besi di bagian utama pohon anggur ajaib itu bergetar hebat, dan kedua rantai besi hitam itu bergegas menuju gedung penjara. Sebagai harta karun yang pernah menekan 3 master yang memimpin tim, Lu Jin, Wu Lai, dan Ning Yu, menara penindasan penjara memiliki banyak spiritualitas. Tampaknya ia merasakan bahaya, dan seluruh badannya memancarkan energi spiritual yang kuat. Setelah itu, menara penjara terbang mundur. Hah! Mata Xiao Nunu berbinar. Tepat ketika menara penekan penjara hendak terbang keluar dari platform transformasi roh, tanaman merambat ajaib langsung menangkap lawannya. Hancur. 2 rantai besi hitam melilit gedung penjara dengan erat. Kekuatan spiritual menara penjara melonjak, dan ukurannya dengan cepat meluas. Tapi ketika itu hanya diperbesar hingga ketinggian sekitar 1 meter, itu ditekan oleh sulur ajaib. Bas! Bangunan penjara berjuang dengan seluruh kekuatannya, dan rantai besi hitam itu terasa seperti akan putus. Senjata kekaisaran ini sangat kuat. Suara Yama bermata 8 datang dari Kuali, dia bertanya lagi pada Xiao Nunu. Apakah kamu yakin tidak ingin menyimpannya? Kekuatan Prison Suppressing Tower memang sangat kuat, namun kalah jauh dengan Skyfan. Selama pertempuran dinasti Yushui, Qi Zhao menggunakan menara penekan penjara ini untuk mencoba membunuh Xiao Nunu, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Fu Tianfan. Oleh karena itu, Xiao Nunu merasa tidak perlu memiliki banyak senjata, cukup beberapa senjata yang berguna. Melihat Xiao Nunu begitu bertekad, ular Yama bermata 8 berkata, kalau begitu, aku akan membantu sulur ajaib untuk memperbaikinya. Ya, begitu dia selesai berbicara, api merah aneh menyebar di sepanjang 2 rantai besi hitam. Wow! Detik berikutnya, api merah menutupi gedung penjara. Kekuatan yang dikeluarkan oleh menara penjara dengan cepat terurai. Kemudian, dengan tarikan kuat pada kedua rantai besi tersebut, menara penjara ditarik kembali. Ups! Menara penjara langsung ditarik ke dalam kuali. Saat api di dalam kuali menyelimutinya, tanaman merambat ajaib melilitnya. Pada tanaman merambat ajaib, rune berkedip-kedip. Berkedip-kedip rantai besi hitam sepertinya terpisah dari ribuan tentakel kecil. Tentakel ini menembus ke dalam dan dengan gile-gilean menjarah kekuatan spiritual di dalamnya. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Jika pria Qi Zhao melihat adegan ini, dia mungkin akan marah. Saya khawatir dia tidak pernah berpikir sampai kematiannya bahwa harta kekaisaran yang sangat dia banggakan akan menjadi makanan dari tanaman anggur iblis. Pada saat yang sama, Xiao Nunu tidak bisa tidak memikirkan Nanlian. Sejauh ini, sudah lebih dari 20 hari sejak saya kembali ke halaman suci abadi Fana. Tidak ada kabar tentang Nanlian dari dunia luar. Xiao Nunu tahu bahwa Akademi Suci Fanxian tidak akan menyerah dalam mengejar Nanlian, dan Sekte Utama Tanah Suci Gudang Abadi tidak akan membiarkan masalah jahat ini berkembang. Mengingat malam itu, Xiao Nunu masih merasa sedikit melamun. Jangan khawatir, ini sangat stabil. Melihat keheningan Xiao Nunu, ular Yama bermata 8 berpikir bahwa pihak lain khawatir tanaman merambat ajaib itu sulit dikendalikan. Jadi aku membuka mulutku untuk mengingatkannya. Seperti yang diketahui semua orang, Xiao Nunu punya ide lain. Xiao Nunu tersenyum dan kemudian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan pohon anggur iblis untuk menyelesaikan melahap ketiga benda ini? Ular Yama bermata 8 menjawab, masih membutuhkan waktu, setidaknya 1 atau 2 hari, dan mungkin lagi. Xiao Nunu tersenyum, tidak mengangguk. Menara penjara, payung besi hitam, dan pedang pendek semuanya adalah senjata kekaisaran.
Tidak peduli seberapa besar nafsu makan tanaman merambat ajaib, mustahil untuk mencerna semuanya sekaligus. Ular Yama bermata 8 bertanya, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Baiklah, saya berpartisipasi dalam perang pengadilan suci di pengadilan suci abadi, jadi saya tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Dikatakan, saat ini saya berada di posisi ke-7. Rekornya adalah 16 kemenangan dan 0 kekalahan. Anda mungkin tidak keluar dari 10 besar dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang di belakang Anda akan menyusul. Ular Yama bermata 8 berkata, silakan. Serahkan saja padaku. Xiao Nunu berkata, ini adalah tempat umum, dan akan ada banyak orang yang lewat. Jika kamu meletakkan barang-barang ini di sini, itu akan merepotkan. Jika seseorang mengambilnya, ya, kata ular yang bermata 8, selama kamu tidak menghilangkan penghalang pertahanan, tidak ada yang akan menerobos masuk. Xiao Nunu mengangguk, itu masuk akal. Kalau begitu aku akan menjaga penghalang di platform transformasi. Ya, segera, Xiao Nunu memperkuat penghalang pertahanan pada platform transformasi spiritual ini. Berdengung, ditutupi oleh kekuatan spiritual, tembok spiritual emas menjadi lebih kokoh. Saat ini, kultivasi Xiao Nunu telah mencapai alam Grandmaster transformasi kedua, dan tidak mudah untuk mendobrak penghalang yang telah dia tetapkan. Setelah itu, Xiao Nunu meninggalkan platform transformasi roh. Dia berdiri di udara, melihat platform transformasi roh yang diblokir oleh penghalang pertahanan. Jika dia melihatnya dari luar, dia hampir tidak bisa melihat situasi di dalam. Bahkan mungkin memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa ada seseorang yang berada pada tahap spiritual. Ini bukan masalah besar. Kemudian, Xiao Nunu bergerak dan menuju kamp utama di zona perang macan putih. Kamp zona perang. Di alun-alun terbuka yang luas, banyak orang jenius seperti bintang di langit, masing-masing menunjukkan kemegahannya. Di tengah alun-alun, patung batu harimau putih setinggi 1000 meter masih menggemparkan dan mendominasi. Dan di atas alun-alun, sebuah spanduk besar, seperti gulungan di langit, sangat mencolok mata. Cahaya seperti guntur mengalir di tepi spanduk, dan awan api memenuhinya dari awal hingga akhir. Itulah daftar rekor zona perang macan putih. Nama Xiao Nunu masih berada di peringkat ke-7. Peringkat nomor 1 masih jenius dari Shen Yao Sword Mansion, Si Fengmian. Setiap 3 jam, papan skor akan disegarkan. Belum waktunya, jadi belum ada perubahan pada peringkat di atas. Xiao Nunu tidak berhenti di alun-alun, dia berjalan lurus menuju pintu masuk medan perang. Setelah meninggalkan pohon anggur iblis dan ular Yama bermata 8 di platform transformasi roh, Xiao Nunu kembali ke zona perang macan putih. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu langsung melangkah ke pintu masuk medan perang. Saat pola cahaya seperti riak melintas melalui pintu besar di bawah patung harimau putih, Xiao Nunu memulai pertarungannya yang ke-17. Sinar cahaya putih jatuh satu demi satu seperti bintang es yang jatuh ke tanah. Xiao Nunu memasuki medan perang. Di sampingnya, beberapa sosok muda muncul silih berganti. Di babak ini, ada 6 orang termasuk Xiao Nunu. Kakak senior, itu kamu. Seseorang tiba-tiba berteriak. Permainan ini stabil. Kakak senior, dengan kamu di sini, sulit untuk tidak menang. Tiba-tiba, beberapa orang berkumpul di sekitar seorang pemuda yang lembut. Pemuda yang lembut itu tersenyum tipis dan berkata, uji kamu, siapa pemain yang lebih besar di babak ini? Beberapa orang menjawab dengan cepat. Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja itu gelar resmimu, kakak senior. Benar, kakak senior, ketika aku melihat token, tingkat Tianxuan, di badanmu, aku tahu bahwa permainan ini telah dimenangkan. Guan Rengui tersenyum, jawaban salah. Beberapa orang tercengang. Guan Rengui mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu, yang tidak jauh darinya. Paha aslinya ada di sana. Guan Rengui segera membuka tangannya dan berjalan ke atas. Kebetulan sekali, kakak muda Xiao Nunu, permainan ini bergantung padamu. Kebetulan sekali. Juga sedikit terkejut. Saat dia masuk dalam daftar rekaman sebelumnya, Xiao Nunu melihat nama Guan Rengui. Lawannya menduduki peringkat ke-8 dengan rekor, 15 kemenangan dan 1 kekalahan. Yang lain juga melihat Xiao Nunu. Xiao Nunu. Apakah dia Xiao Nunu, yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar rekor?
Apakah dia benar-benar siswa tingkat Tianquan? Tempat ke-7 dan ke-8 ada di sini. Kami benar-benar beruntung. Meskipun token, level Tianquan, yang tergantung di badan Xiao Nunu sedikit menarik perhatian, rekor, 16 kemenangan dan 0 kekalahan, dalam daftar rekor adalah nyata. Bahkan Guan Rengui, seorang jenius, tingkat Tianxuan, hanya mendapat 15 kemenangan dan 1 kekalahan, peringkatnya di belakang Xiao Nunu. Guan Rengui mendatangi Xiao Nunu, apakah kamu sudah menerobos alam Grandmaster? Terakhir kali aku pergi ke Yunchi Tianfu untuk mencarimu, aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Sejujurnya, jenis tonik apa yang kamu miliki? Diambil. Beri aku beberapa, ya. Xiao Nunu menjawab dengan ringan, ya, sudah hilang. Jangan pelit. Guan Rengui mendorong Xiao Nunu dengan sikunya, apakah kamu masih ingin aku membantumu menemukan orang-orang dari Sekte Pedang Disa? Xiao Nunu menjawab, kamu tidak punya untuk mencarinya, ini dia. Aku akan memberimu 100 juta perintah suci. Guan Rengui menjawab, jangan bicara tentang uang. Berbicara tentang uang akan menyakiti perasaanmu. Saat ini, 4 orang lainnya berkumpul di sekitar. Salah satu dari mereka berkata, Saudara Guan, apakah kita akan merencanakan beberapa taktik? Coba saya lihat. Guan Rengui melihat sekeliling. Saat ini, semua orang berada di lembah. Lembah ini dikelilingi oleh puncak-puncak yang menjulang tinggi, terdapat banyak tumbuhan di lembah tersebut, dan pepohonan di dalam hutan juga cukup rimbun. Medannya oke, tapi saya tidak tahu seberapa kuat lawannya. Guan Rengui bisa dibilang berpengalaman. Dia berkata, siapa yang memiliki kelincahan lebih tinggi? Cari tahu detail tim musuh. Seorang pemuda di Xingyi keluar dan berkata, lepaskan aku. Pemuda itu adalah seorang mahasiswa, tingkat Tianji. Kekuatannya berada di sekitar tingkat ke-8 dari alam Grandmaster. Guan Rengui mengangguk, oke, hati-hati di jalan, jangan sampai ketahuan. Ya, segera, pria berbaju hijau itu bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Guan Rengui berkata kepada 3 orang lainnya kecuali Xiao Nunu, lihatlah sekeliling, mungkin tim musuh akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Oke, kakak senior Guan. Ketiga orang itu segera mengikuti instruksi Guan Rengui dan tetap di area yang berbeda. Saya harap lawan saya tidak terlalu kuat. Guan Rengui memandang Xiao Nunu. Apa yang kamu takutkan? Pejabat itu kembali dan berkata, itu tidak mungkin. Ini pertama kalinya kami bekerja sama. Jika kami kalah, kami akan marah. Xiao Nunu berkata, menang atau kalah adalah hal biasa dalam urusan militer. Jika Anda mengatakan itu, maka saya tidak memiliki tekanan apapun lagi. Setelah beberapa saat, pria berbaju hijau kembali. Pihak lain terus menghindar di depan Guan Rengui dan Xiao Nunu. Pada saat yang sama, 3 orang yang berjongkok di dekatnya juga berkumpul. Bagaimana? Siapa lawan kita? Salah satu dari mereka bertanya dengan cepat. Pria berbaju hijau menjawab, lawannya sangat lemah, mereka semua tidak dikenal dan memiliki reputasi kecil. Setelah mendengar ini, mata beberapa orang berbinar. Haha, bukankah ronde ini sia-sia? Saudara Guan, sepertinya kita tidak perlu menggunakan taktik apapun, ayo teruskan saja. Guan Rengui mengangguk, oke, gunakan yang paling sederhana satu. Akhiri permainan ini secara langsung. Kemudian, Guan Rengui memandang pria di Xingyi, di mana posisi mereka. Pria di Xingyi berbalik dan menunjuk ke arah utara lembah, di sana, 3 mil jauhnya. Operasi, ayo, kata Guan Rengui. Xiao Nunu dan yang lainnya segera berangkat. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, petugas itu kembali, dan Xiao Nunu serta keduanya tanpa sadar berhenti. Hah! Guan Rengui menyipitkan matanya dan menatap pria berbaju hijau, mengapa kamu tidak pergi? Menanggapi pertanyaan Guan Rengui, pria berbaju hijau tiba-tiba tersenyum aneh. Hei, kamu tidak perlu pergi, karena aku sudah di sini. Perasaan hati beberapa orang tiba-tiba menegang. Sebelum mereka sempat bereaksi, pria berwajah hijau itu terpelintir, dan kemudian seluruh badannya terpelintir. Xiao Nunu dan Guan Rengui berteriak pada saat yang sama, minggir. Bang! Saat kata-kata itu keluar, pria berdada hijau itu tiba-tiba meleduk, dan kemudian bayangan hitam keluar. Bayangan hitam ini ternyata adalah puluhan kalajengking biru.
Mereka menerkam 3 orang lainnya, dan jarum tajam beraciun di ekor mereka langsung menusuk. Sakit. Apa ini? Sial, itu kalajengking iblis. Kecuali Xiao Nunu dan Guan Rengui, ketiga orang lainnya terkena. Pria di Xingyi yang datang untuk menanyakan kabar tersebut juga terjatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ekspresi Guan Rengui berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah ditipu." Jelas sekali bahwa pria di Xingyi diserang balik oleh musuh saat dia menjelajahi tim musuh. Pria di Xingyi tidak hanya gagal mendeteksi informasi intelijen yang nyata dan efektif, tetapi malah membawa musuh ke kubunya. Pada saat ini, bumi berguncang, bebatuan berguling, dan sebuah gunung besar di sisi utara lembah tiba-tiba terbelah darinya. Kemudian, seekor penyengat ekor kalajengking yang sangat beraciun datang ke sisi ini. Ekor ini berduri, seluruh badan bersinar dengan cahaya biru. Itu menembus kehampaan, merobek lapisan aliran udara, dan meletus dengan kekuatan Membun Nih yang mengerikan. "Mereka datang," kata Guan Rengui dengan sungguh-sungguh. "Mereka datang," kata Guan Rengui dengan suara yang dalam. Pada saat ini, 4 orang terluka, dan penyengat ekor kalajengking berbisa yang besar meluncur turun dengan cahaya biru beraciun. Melihat beberapa orang akan mengalami bencana, Xiao Nunu tiba-tiba melompat, melancarkan pukulan, dan meledukkannya dengan kekuatan besar. Cahaya guntur dan api meleduk di udara, dan tinju Xiao Nunu yang diselimuti cahaya kemasan menghantam dengan keras penyengat ekor kalajengking yang beraciun itu. Kekuatan yang berat dan sombong mengguncang dunia. Energi spiritual meleduk, aliran udara mengalir deras, dan penyengat ekor kalajengking yang sangat beraciun benar-benar berhenti di udara. Tanpa ragu, Guan Rengui segera mengeluarkan jarum emas sepanjang sumpit. Di jarum emas, rune mengalir dan sangat indah. Jarum emas Taiyan. Petugas Gui mengangkat lengan bajunya dan melambaikan lengan bajunya, dan jarum emas Taiyan segera melesat ke arah sengatan ekor kalajengking yang beraciun. Jarum emas Taiyan bergerak sangat cepat, seperti kilat emas, tepat mengenai duri ekornya. Detik berikutnya, tuling ekor besar itu langsung patah di kehampaan. Tapi kemudian, duri ekor yang dipecah menjadi 2 bagian bersinar dengan cahaya biru kristal. Berkas cahaya biru dilepaskan dari retakan di kedua sisi secara bersamaan. Pancaran cahaya menyatu, seperti mematikan tendon dan menyambung kembali, serta mematikan penyambungan kembali tuling. Hanya dalam sekejap mata, sengatan ekor kalajengking yang beraciun itu sembuh dengan sempurna. Penyengat ekor kalajengking beraciun yang telah disembuhkan itu naik tinggi lagi, dan meleduk dengan aura yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Sengatan ekor kalajengking beraciun itu jatuh ke bawah untuk kedua kalinya. Kecepatan dan kekuatannya jauh lebih unggul dari serangan pertama. Xiao Nunu masih tidak berniat menghindar. Dengan pikiran, kekuatan badan emas kuno terpicu sepenuhnya. Bersamaan dengan ledukan cahaya keemasan yang terang, sepasang sayap suci emas terbentang dari sisi kiri dan kanan Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu menutup sayapnya dan menggunakannya sebagai perisai untuk menahan sengatan besar ekor kalajengking yang beraciun. Suara keras yang keras akan meledukkan seluruh lembah. Satu serangan dan satu pertahanan menyebabkan situasi berubah. Pukulan yang mengejutkan menyebabkan gunung itu pecah, menghancurkan semua tumbuh-tumbuhan, dan bahkan pejabat Gui tidak bisa menahan diri untuk mundur. Adapun 4 orang yang terluka, mereka semua dibuang akibat dampak yang mengerikan. Hah! Guan Rengui mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Kemudian, terdengar suara siulan yang tajam dan aneh, dan sengatan ekor kalajengking yang sangat beraciun terlihat menyusut ke arah belakang. Aliran udara yang kacau memenuhi langit dan bumi, dan 6 sosok muncul di depan Xiao Nunu dan Guan Rengui. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berusia pertengahan 20-an. Fitur wajah pria itu cukup aneh, dan ada pola kalajengking berwarna biru beraciun di lengannya. Kulitnya cerah, bahkan warna rambutnya biru tua. Ia berdiri tegak di langit, melayang di depan 5 orang lainnya, dan memancarkan aura berbahaya ke seluruh badannya. Wajah Guan Rengui sedikit berubah, lagu Gongsun. Setelah mendengar nama ini, cahaya redup muncul di mata Xiao Nunu. Nama ini menempati urutan ke-6 dalam daftar rekor. Meskipun ia juga seorang mahasiswa, tingkat Tianxuan, agresivitas Gongsun Song jauh lebih kuat dibandingkan Guan Rengui. "Kekuatanmu mengejutkanku," kata Gongsun Song ringan.
Orang yang ditunjukkan matanya adalah Xiao Nunu. Dua serangan kuat berturut-turut sangat mendominasi dan sengit, namun Xiao Nunu mempertahankan keduanya, yang tidak terduga oleh Gong Sun Song. Guan Rengui mengingatkannya, kamu harus memperhatikan, orang ini dikatakan memiliki garis keturunan, kalajengking iblis kuno. Sebelum Xiao Nunu dapat menjawab, keempat rekan tim di bawah ini mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Ah, tolong, selamatkan aku. Saudara Guan, saudara muda Xiao, seluruh badanku sakit. Ini terlalu menyakitkan. Xiao Nunu, Guan Rengui memandang keempat rekan satu timnya. Kulit semua orang membiru. Terutama tempat yang digigit kalajengking kecil berwarna biru dan hitam. Guan Rengui tersenyum tenang dan berkata, kita semua bersaudara, jangan terlalu hebat. Beri aku penawarnya. Gong Sun Song memandang mereka berempat dengan ekspresi acuh tak acuh. Jika kamu menyerah perang dan mundur sekarang, kamu mungkin masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu menunda lebih lama lagi, kamu pasti akan mati. Bukan begitu. Guan Rengui menggaruk kepalanya, kamu baru saja menyerang secara tiba-tiba, jangan terlalu bersyukur. Gong Sun Song mengabaikan pihak lain. Mereka berempat semakin kesakitan. Segera beberapa orang tidak tahan lagi. Saudara Guan, saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, maafkan saya. Setelah mengatakan itu, pria itu memilih untuk menyerah. Lingkaran putih menyelimuti dirinya, dan kemudian lingkaran putih itu melonjak ke langit. Tiga lainnya membuat pilihan yang sama. Saudara petugas Gui, saudara muda Xiao Nunu, saya harap Anda bisa menang. Saya harap Anda beruntung. Lingkaran cahaya putih melesat ke langit satu demi satu, dan masuk sekejap mata, sisi Xiao Nunu dia dan pejabat itu ditinggalkan sendirian. Sial, ini awal yang buruk. Guan Rengui tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, dan kemudian dia melihat ke arah Gong Sun Song, apakah ada yang bilang gaya rambutmu tampan? Gong Sun Song tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, sekarang 6 lawan 2. Apakah kamu akan berjuang? Atau haruskah kamu menyimpan kekuatanmu untuk menghadapi ronde berikutnya? Guan Rengui mengangkat alisnya dan menatap Xiao Nunu. Apa yang harus aku katakan? Nunu menjawab, aku baik-baik saja. Guan Rengui tersenyum, kalau begitu aku akan menderita sedikit kerugian, 1 lawan 5. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, sayap suci emas di belakang Xiao Nunu mengepak, dan dengan suara desir itu berubah menjadi bayangan emas dan bergegas keluar. Mata Gong Sun Song menjadi gelap. Dia tidak menyangka Xiao Nunu akan mengambil inisiatif menyerang. Bukanlah kebiasaan yang baik untuk melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ups. Segera, Gong Sun Song terbang. Saat berikutnya, kedua sosok itu bertabrakan seperti binatang buas. Bang! Gelombang cahaya keemasan dan kekuatan spiritual biru meleduk dalam bentuk salib, dan kedua sosok itu saling bertabrakan dalam energi, menyebabkan aliran udara yang mengejutkan. Guan Rengui mengalihkan pandangannya dan melihat kelima rekan satu tim Gong Sun Song. Bagaimana kalau kita menonton pertempuran dari samping? Salah satu dari mereka berkata, Guan Rengui, berhentilah berpura-pura tenang. Jika kamu membiarkan dia menantang kakak senior Gong Sun sendirian, kamu memintanya untuk mati. Guan Rengui berkata, jadi, jika kakak muda Xiao Nunu dikalahkan, aku akan segera menyerah. Lalu kalian berlima jangan bergerak dan tunggu saja Gong Sun Song menang. Bagaimana? Mencoba melakukan trik? Tanya yang lain. Saya tidak memikirkannya, saya hanya ingin menghemat energi. Jawab Guan Rengui. Setelah mengatakan itu, Guan Rengui mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Xiao Nunu dan Gong Sun Song terus bertarung, dengan pukulan cepat dan telapak tangan yang tumpang tindih. Setiap pertukaran pukulan menyebabkan angin dan guntur. Guan Rengui mengenal Gong Sun Song dengan baik. Orang ini adalah orang yang sangat luar biasa di antara para jenius, tingkat Tianxuan. Gong Sun Song tidak hanya memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat dari kalajengking iblis kuno, tetapi juga telah mencapai tingkat budidaya, alam Grandmaster transformasi ketiga. Yang mengejutkan Guan Rengui, Xiao Nunu sebenarnya memilih untuk melakukan pertempuran ini. Bersambung.